ya kita isi kegiatan Ramadan, kemudian kita sambung lagi, lebarannya udah, ya dikit lagi juga mau lebaran haji, ya Ramadannya udah, lebaran haji, ya tinggal pelesirannya belum nih kita, yang masih zakir nih. Ya. Insya Allah. Nunggu corona ya. Tinggal pelesirannya doang ya. Ya teh ya, mau ke Bandung teh. Tambah lagi. Ya udah dimasuk rencana Bang Haji Rama itu. Udah, ya. udah masuk kita ke puncak. Insyaallah ke puncak. Ya. Rame-rame Bawa keluarga. Ya terpatungan katanya. Gratis insyaallah. Ya mudah-mudahan Haji Rama sehat, ya panjang umur, ya banyak rezekinya, berkah, ya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya enggak apa-apa, kita tafakur, kita tadabbur, ya. Pelesiran itu ya kita tadabbur alam, kita merenungi bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kemarin kan kita dibagi videonya doang. Kemarin mana? Sumedang ya? Cuma dibagi videonya doang ya. Kita enggak diajar. Subhanallah ya. Garut ya. Oh iya. Ya, kita enggak diajak tapi kita diingetin tuh bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang di Jakarta enggak ada yang kayak gitu. Ya, makanya kita kudu ke Garut, ke Bandung ya. Kita kudu ke puncak. Enggak apa-apa, refreshing ya. Kita ingat bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Alhamdulillah malam hari ini kita teruskan kajian kita, yaitu hadis ke-14 ya, dari hadis Arba'in dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hadis ke-14. Di sini dijelaskan tentang hurmatu damil muslim. Ya, bahwasanya hadis ke-14 ini menjelaskan secara global ya bahwasanya kemuliaan seorang muslim. Ya, kemuliaan seorang muslim, makanya seorang muslim itu ya ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, setelah hatinya, lisannya, kemudian juga seluruh jawarihnya, anggota tubuhnya itu bersaksi dan ingin ya dan akan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dari situ ya semua kehormatan seorang muslim itu sudah dijaga oleh agama Islam, ya sudah dihormati. Ya makanya kalau yang Islamnya turunan kayak kita kan Islamnya turunan, bukan Islam tanjakan. Ya, kalau mualaf biasa Islam tanjakan, ya bisa ada yang lebih bagus Islam daripada kita. Tapi kalau kita Islamnya Islam turunan, ya bukan Islam tanjakan. Biasanya Islam turunan, ya seperti kita ini, ya kita lahir dari rahim ibu kita yang muslimah, ya kita brojol dari ibu kita yang muslimah karena kerjasama ayah kita sama ibu kita yang muslim. Dari situ sudah dihormati. Ya, dari ketika memang dikatakan ibu kita hamil, maka di situ sudah dihormati. Makanya kemarin sudah kita bahas bagaimana yang namanya aborsi itu haram. Ya, dari awal penciptaan manusia itu harus dihormati. Nah itu, ya. Tapi kalau yang mu'allaf ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka semuanya sudah dihormati. Maksudnya apa? Kehormatannya, jiwanya, hartanya, keluarganya, semuanya nggak boleh dipermainkan, nggak boleh dizolimin, nggak boleh diambil hartanya. Ya seenak kita ngambil harta mereka nggak boleh. Atau seenak kita mau bunuh orangnya, ya kita potong tangannya misalkan, nggak bisa. Ya semuanya ada ketentuannya dalam agama Islam. Ya makanya di sini dijelaskan. Ya qala al-Imamul Nawawi rahimahullah, dan di sini dijelaskan an Ibnu Mas'ud. Ya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah illa bi ihdath thalas. Ya.
wa anni Rasulullah illa bi ihda salas. As-saybu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, kita baca sama-sama Ibu. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah illa bi ihda thalath. As-saybu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, hadis ini terdapat dalam Sahih Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, kemudian juga dalam Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan Tirmidzi, kemudian Sunan An-Nasa'i dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Ya. Ani bin Mas'udin, ya, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ya. Namanya adalah Abdullah, ya, Ibnu Mas'ud, ya, anaknya Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Ibnu Mas'ud ini mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabdanya? La yahillu damu mri'in muslimin. Ya, tidak halal darah seorang muslim, ya, atau muslimah, mukmin atau mukminah itu ditumpahkan darahnya, ya, yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, selama mereka bersaksi bahwasanya, ya, tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwasanya, kata Rasul, aku adalah utusan Allah, illa bi ihda thalas, kecuali ketika, ya, ada tiga hal ini, ya, ada ketentuan ini. Jadi pada umumnya bahwasanya semua, ya, seorang mukmin atau mukminah, muslim atau muslimah, semua darahnya dijamin, dijaga oleh syariat Islam selama mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, illa bi ihda thalas, kecuali ketika terjadi tiga hal ini, maka boleh ditumpahkan darahnya, ya, boleh dibunuh, ya, boleh ditumpahkan darahnya. Kapan? Yang pertama, ya, as-saybu zani, yaitu ketika ada orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. As-sayb itu namanya atau bahasa lainnya adalah muhsan, ya, yaitu orang yang sudah menikah, yang sudah pernah berhubungan halal suami istri, tapi dia masih berzina, atau dia pernah berzina, ya. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, ya, yang kedua adalah nyawa dibayar dengan nyawa, ya, atau dalam hukum syariat Islam kita kenal dengan hukum qisas, ya. Ada qisas, ada qasas, ya. Kalau qasas itu cerita-cerita, ya. Qasasul Quran itu adalah cerita-cerita dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran menceritakan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, dikejar oleh Fir'aun, kemudian ketika menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim, itu namanya qasasul Quran. Tadi kalau qisas, tadi jiwa dibayar dengan jiwa, tangan dibayar dengan tangan. Nanti kita akan bahas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, ya.
atariku lidinihi, orang-orang yang meninggalkan agama Islam, al-mufarik, mereka yang keluar ya, lil jamaah, dari golongan atau jamaah orang-orang Islam. Artinya apa? Mereka murtad. Ya, mereka yang murtad dari agama Islam, maka termasuk orang yang boleh tumpahkan darahnya, boleh dibunuh. Ya. Jadi ini dari beberapa golongan atau kelompok orang yang boleh ditumpahkan darahnya, ya, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti ada aturannya. Jangan kita main hakim sendiri. Ya, jangan kita bunuh orang sendiri, enggak. Tapi ada aturan mainnya. Walaupun kita boleh menumpahkan darahnya, kita boleh bunuh orangnya, tapi semua diatur oleh agama, ya, oleh syariat Islam, ya. Jadi yang pertama tadi, selama kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua yang ada dalam diri kita ini dijamin. Ya, dijamin oleh agama Islam. Makanya orang Islam itu nggak boleh dilecehkan, nggak boleh dihina, nggak boleh difitnah, ya, nggak boleh digibahin, nggak boleh diapain lagi, nggak boleh dipermainin, pokoknya semua nggak boleh ditipu, pokoknya semua dijaga oleh agama Islam. Ya, kalau ada yang melakukan hal tersebut, maka ada hukumannya yang sudah dijelaskan oleh syariat Islam. Ya, misalkan kalau orang ngambil harta kita, ya, ketika kita kan harta kita ini udah dijamin sama syariat, nggak boleh diambil, nggak boleh dirampas, nggak boleh dicuri. Tapi ketika ada orang nyuri, ya, ketika ada orang nyuri harta kita, maka ada hukum